Jadi KBK ini kan namanya KBK Fisika Material Fungsional. Jadi dari namanya aja udah kelihatan bahwa yang akan kita teliti seluk-beluk dengan material. Mulai dari bagaimana penyiapan material, kemudian bagaimana mengkarakterisasi material, dan akhirnya bagaimana diaplikasikan material itu. Sekarang kita lihat perkembangan dunia elektronika, dunia instrumentasi itu kan mengarah kepada material-material baru yang hasilnya nanti semua alat-alat itu kan bentuknya kecil ya, bentuknya mini. Nah itu berasal dari bagaimana rekayasa material, gitu ya, rekayasa material untuk menemukan material-material yang baru, yang bisa berskala atomik, bisa juga material itu bentuknya senyawa, gitu ya, bisa juga berubah karena bentuknya. Yang kalau tadi bentuknya bulk itu bisa menjadi bentuk lapisan tipis atau bentuknya menjadi partikel-partikel nano seperti itu. Sehingga dengan adanya penelitian di bidang material yang berkaitan dengan struktur maupun bentuk maupun fungsinya itu akan berpengaruh terhadap perkembangan di dunia. Nah, yang sangat fenomenal gitu ya, yang sangat fenomenal dan berkontribusi terhadap di dunia begitu. Itu yang ketika ada COVID ya, ketika ada COVID dari hasil penelitian kaitannya dengan sensor itu dikembangkan sensor ENOS, hidung elektronik ya. Mengenali apa? Mengenali bermacam aroma dari sesuatu, kebetulan yang diteliti itu adalah aroma dari nafas, hembusan nafas untuk deteksi cepat orang yang terinfeksi COVID seperti itu. Itu yang berskala mengguncangkan dunia seperti itu. Ketika sekarang COVID sudah tidak ada, alat itu tidak berhenti ya karena sensornya itu berkembang dengan prinsip yang sama untuk mengenali gas-gas yang spesifik seperti itu sudah merambah ke penelitian tentang narkoba ya, kandungan gas. Kemudian pada neonatal untuk ini bayi kalau ada kelainan itu dari meneliti fases bayi. Kemudian juga menerima permintaan dari industri kelapa sawit, yaitu dari penyakit busuk batang. Jadi tidak diketahui kelapa sawit tiba-tiba kok mati, ternyata bermulai dari akarnya itu membusuk karena apa? Itu bisa dideteksi diantaranya dengan menggunakan ENOS. Itu yang mengguncangkan dunia. Gitu. Sementara yang lain sedang menuju ke sana untuk aplikasi yang lebih bermanfaat diantaranya untuk implan tulang, untuk seperti itu dengan reminerali gigi seperti itu yang sedang dikembangkan kaitannya dengan superkapasitor ya seperti itu. Kalau material dilakukan di UGM mungkin yang di UGM belum bisa di cover itu ketika karakterisasinya di sini belum ada. Ketika itu karakterisasi seperti ukur VSM itu belum adanya di Jepang. Tapi alhamdulillah Indonesia sudah mengadakan alat itu tapi tidak di UGM, adanya di Serpong. Nah, tapi selama masih ada di lingkup di Indonesia, sebagian besar sudah bisa diteliti di sini. Tidak selalu semua alat harus ada di UGM ya Mas. Yang penting ada link, kita punya jaringan bagaimana alat-alat untuk karakterisasi yang mungkin dalam tanda petik ordernya mahal itu kita bisa akses seperti itu. Jadi ada lima kelompok riset. Yang pertama dengan sensor dan sistem sensor tadi itu. Yang itu kelompok sensor. Kemudian yang kedua penelitian itu dimotori oleh Profesor Kuat Triana. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian tentang partikel nanomagnetik. Nah, PIC-nya itu Profesor Edi Suharyadi. Kemudian yang ketiga tentang biomaterial. Nah, biomaterial ini PIC-nya Pak Profesor Yusril juga. Kemudian yang lainnya itu kaitannya dengan komputasi, kemudian watak-watak, tapi ditinjau dari segi teoritis ya, dari rekayasa seperti itu tuh Pak Dr. Adib. Dan yang lain material fungsional yang lain biasanya untuk karakterisasi limbah itu Dr. Ahmad dan Dr. Ari. Dan saya juga termasuk di situ. Nah, di antara mereka yang 5 utama itu nanti akhirnya aplikasinya berkaitan seperti nanopartikel ya, mulai dari membuat, merekayasa
nanti kegunaannya untuk apa gitu. Kalau untuk lingkungan bisa, nanti untuk deteksi sensor dia juga bisa berperan sebagai sensor gitu ya. Sensor keberadaan analit, ya keberadaan analit dia bisa meneliti apa yang berubah, karena itu bisa pakai SPR, bisa pakai GMR ya, dan magnetoresonans, bisa juga dengan menggunakan QCM. Ya, jadi kristal mikrobalance.